Nah Bang, gue mau tanya lagi nih. Ini kan ada makro sama mikro nih Bang. Itu kenapa sih nggak harus berbarengan ngasih nutrisinya? Wih, pertanyaan yang sangat cerdas. Ini pasti pertanyaan dari sponsor. Kalau pertanyaan dari diri sendiri. Barusan juga lagi ada Ais. Masih ada yang nyernanya. Iya, Ais. Bang, Oi, gua punya masalah nih Bang. Nah. Masalah di akuarium gua itu banyak keong hama. hidup lu masalah mulu lagi. Memang hidup gua masalah. Yang lebih masalah apa? Itu masalahnya. Gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi di mana nih? Lagi minum kopi. Lagi ngopi, lagi santai. Apa di kafe apa Gi? Koka di Beji. Koka yang ini? Kosan kelurahan. Yang gitu kan? Itu Koka. Oh, itu Koka. Ini kosan anak-anak UI lo, jangan salah lo. Jangan berisik lo. Iya. Ini area gua nih. Kita ngapain hari ini Gi? Hari ini kita masih ngebahas masalah nutrisi. Nutrisin yang kemarin. Nutrisin yang kemarin. Kan kita pernah tuh bilang ada part 2-nya nih. Nah di part 2 ini sebenarnya kita akan bahas nutrisi. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, yang kemarin tuh apaan Gi? Yang dibahas? Yang kemarin yang kita bahas itu masalah N ya. Terus apa lagi? Si tombak juga tuh yang kita bahas tuh. Tombar. Oh, tombar. Ya jadi kita ada namanya nutrisi itu ada dua. Ada Ya. dua nih. Makro sama mikro. Oh, makro sama mikro. Ya ada N, nitrogen, ada fosfor, Ya, ada namanya apalagi kalium atau potasium. benar. Dan juga ada magnesium. Kemudian ada lagi apa lagi ya? Sama sulfur. Kan kita hari ini topiknya adalah tentang nutrisi. Tentang nutrisi. Gitu. Jadi Berarti kita akan bahas tentang nutrisi. nutrisi dulu. Sebenarnya untuk part yang nanti bikin nutrisi itu nggak bisa, itu agak susah kalau kita ajarin di YouTube. Lu mesti datang nanti di workshop. Gitu. Bener tuh guys. Jadi bakalan ada juga workshop bikin pupcir. tentang pupcir. Gitu. Jadi tentang aquascape, Tentang pupcir, aquascape, gitu. Karena pupcir. lebih lebih menarik dan lebih seru tentang itu karena lo nggak cuma ngelihat kita tapi juga bisa nanya. Nah, kalau orang kayak gue ini nggak bisa Bang memang nonton, tapi harus praktek. Nah makanya gitu. Jadi memang harus praktek gitu. Sebenarnya bikin pupcir tadi gue bilang sebenarnya nggak susah gitu. Nah cuma yang susah itu adalah lo mesti melihat parameter air lo dulu. Parameter air dulu. yang pertama nih. Ya jadi ketika lo bikin pupcir itu sebenarnya kan adalah lo mesti paham target ppm yang mesti didapatkan, paham nggak? Jadi ketika lo bikin pupcir itu, lo mesti tahu nih tujuannya berapa ppm sih. Contohnya yang udah dari gue bocoran, misalkan untuk nitrogen sendiri adalah 7 sampai 15 ppm. 7 sampai 15 ppm. Betul. Nah masalahnya adalah ketika lo bikin pupcirnya misalkan adalah 10, tapi air lo ini juga ternyata mengandung nitrogen 20. Gimana? Jadi kan 27, kelebihan lo. Kelebihan. Berarti kalau gua mau bikin pupcir itu harus Tahu parameter air semua dong Bang. Betul. Se-Indonesia? Bukan, parameter air dulu. Oh, air gua aja. Iya. Gitu kan. Tapi kalau misalnya gua buat jual, Kalau lo buat jual ya iya, berarti lo harus ngerti tuh parameter Harus ngeriset air juga berarti. Indonesia. Nah kira-kira tuh berapa sih average-nya gitu, rataannya berapa sih yang memang biasanya didapatkan oleh air di Indonesia. Jadi lo mau bikin pupuk, aduh nggak ada Bang. kenapa enggak? Kan gampang. Nggak ngerti gua Bang. Hah? Bener. Oh, udah jelasin dari tadi. Ya udah gua dijelasin sih udah gitu, udah dijelasin, udah tahu gua penjelasan lu tuh udah paham gua. Cuman gua nggak ngerti aja gitu. Di mana nggak Nah ngerti? terus fungsi-fungsinya ini juga nih Bang, ini kan banyak nih Bang. Produknya ada apa aja nih gitu Ya, lo kan. jadi mau bikin sendiri apa nanya produk gue nih? Kayaknya gua mendingan nanya aja deh Bang daripada bikin ongkosnya mahal. Ongkos ngapain? Ongkos ngerisetnya. Nah, ini sebenarnya kan Dino udah bikin tuh tentang risetnya dia tentang pupcir ya, parameter air di Indonesia. Oleh karena itu di tahun 2018, 2017 dia bikin pupuk ini. Sebenarnya prototipe ini udah dibuat tahun 2014, 2015. Udah dijual zaman dulu banget. Pernah namanya Blackford. Oh namanya Blackford. Cuma akhirnya kita revisi lagi gitu ya, sesuai dengan parameter air yang terbaru. Kita launching 2017, bikinlah namanya Verti Black. Nah, Verti Black Series ini sebenarnya
pupuk cair yang memang kita bikin dari Aquair nih teman-teman gitu. Dari nah ini sesuai dengan riset yang dilakukan oleh Dino, kemudian disesuaikan juga dengan kebutuhan tanamannya. Jadi nutrisi itu tuh beda-beda untuk tanaman. Setiap gitu. tanaman ya bang ya? Beda-beda. Kan ada yang low ya kan buat Ya. tanaman. Jadi tanaman itu ada yang memang membutuhkan sedikit nutrisi karena dia pertumbuhannya slow. Ada yang memang butuh banyak nih karena dia cepat pertumbuhannya nih, dan juga dia butuh namanya warna merah supaya dia keluar warna terbaiknya dia, warna merah gitu. Nah beda-beda kebutuhannya. Oleh karena itu kita bikin pupuk yang juga beda-beda pupuk cairnya bro. Banyak ya bang berarti ya bang ya? Banyak banget ya. Jadi variannya itu ada nih khusus buat kayak misalnya nih ya tanaman stem lah gitu kan. Tanaman stem itu kan yang warna merah gitu. Itu berarti kebutuhannya beda bang. Oke, sebelum lo melangkah lebih jauh gitu ke Bang, enggak, jangan jauh-jauh, deket aja. lu kejauhan. Lu main stem plant warna merah. Nah, kita yang paling basic dulu dari lu awal membuat aquascape atau awal setup lu. Gitu. Nah, ketika lu awal setup, apa sih dibutuhkan? Nah, ini juga teman-teman paham juga bahwa nutrisi itu beda-beda di setiap pertumbuhan tanaman. Gitu. Jadi ketika tanaman itu baru pindah, itu beda kebutuhan nutrisi dengan tanaman yang sudah stabil di sebuah akuarium. Gitu. Jadi ketika tanaman yang baru itu kan biasanya dari farm lah misalnya gitu kan. Dengan daun daratnya dia. Kemudian ataupun tanaman daun air gitu kan yang dengan air yang berbeda dari punya lo. Nah, pas lo beli, lo masukin ke sini, prat gitu kan berbeda nih. Iya, berbeda pasti. Beda nutrisinya pasti beda. Nah, bukan beda nutrisinya, beda parameter airnya. Oh, parameternya. Setuju ya? Setuju. Nah, kayak lu misalkan biasa di Indonesia iklimnya tropis, tiba-tiba lo dikirim nih sama Faisal tanaman. Bikin nyeting di mana? Di Denmark. Dari Thailand. Di Denmark. Oh, Denmark. Lo dikirim nih, cus gitu kan, terbang, terus kena salju. Lo kan menggigit, gitu kan? Lo nggak biasa dong, pasti seminggu, 2 minggu pertama lo sal, gue sakit sal, yang gue sal, gue kecut sal, kirim minggu bandrek sal, bandrek gitu. Nah, disitulah lo namanya adaptasi. Jadi tumbuhan baru itu juga sama. Ketika di air yang baru, dia akan adaptasi gitu. Oleh karena itu, gue bikin pupuk yang memang sesuai dengan kebutuhan itu tuh awal setup ataupun juga pindah-pindah. Nah, namanya nih Fertiblack Startup. Oke, jadi ini Fertiblack Startup. Nah, ini dibikin karena nutrisi waktu pas pindah itu nggak dibutuhkan sebanyak itu. Jadi sedikit dikasihnya. Jadi pas saat awal setup itu kan rentan ya, masih rentan. Dia akarnya belum kuat, kemudian juga bakterinya belum cycling gitu ya. Jadi masih rentan. Oleh karena itu butuh namanya startup. Nah, ini isinya selain jadi makro dan mikro, juga ada namanya hormon-hormon untuk membuat mereka tidak mudah stres. Merangsang juga ya? Dan merangsang juga ini. Ya, jadi ini terisi dengan makro mikro. Kemudian juga hormon-hormon yang udah double berarti ya bang ya? Dia? Triple malah. Jadi makro, mikro, dan hormon untuk memudahkan pertumbuhan tanaman. Gitu. Jadi awal setup lo pakainya ini Startup. Fertiblack Startup. Jadi teman-teman yang memang baru bikin aquascape, lo mesti coba ini. Jadi jangan pupuk yang standar karena pasti itu rentan. Jadi alganya menggila, kemudian juga bakterinya belum stabil dan tumbuhannya masih belum sehat gitu ya. Jadi mesti pilih yang memang sesuai dengan kebutuhan tanaman itu sih. Kebutuhan awal lu pakai startup. Ya, betul. Di awal setup. Gitu, Bro. Jadi itu dulu, jangan langsung ke lo main Rotalahara yang merah. Jadi awal dulu ini kebutuhan dasarnya. Nah, ini digunakan 2 minggu sampai sebulan. 2 minggu sampai sebulan ya? Iya, tanaman lu udah settle, baru lu ganti pupuk. Baru lu kasih pupuk. Nah, pas ganti pupuk ini, lu lihat tanaman lu jenisnya apa nih? Misalnya Anubias. Oke, jadi misalkan lu pemula nih, lu udah pakai misalkan startup sebulan pertama, dan lu ternyata tanamannya adalah isinya moss, Anubias, buce. Nah, lu bisa menggunakan namanya Micmac, Fertiblack Micmac. Ini guys, Fertiblack Micmac. Ya, jadi ini makro dan mikro gitu ya, sesuai dengan kebutuhan tanaman yang memang slow growth. Jadi pertumbuhan itu slow gitu. Gak jadi yang rhizome, kemudian kayak Cepalandra, kemudian Cryptophorin gitu ya. Kemudian ada lagi misalkan moss. Nah, ini pakai namanya Fertiblack Micmac. Bener. Oke, itu Gi. Nah, kalau lu udah pro, lu pakai namanya Fertiblack, lu pakai yang namanya Lungo Gi. Mana? Oh, Lungo. Nih. Nah, ini Lungo. Lungo tuh ada 2 juga, Ki. Ada makro sama mikronya.
Jadi lu belikan selang-seling nih, gitu. Hari ini sekali, ini sekali. Nah, beda sehari berarti ya? Iya, selang-seling. Jadi, sehari sekali. Betul. Ini untuk teman-teman yang memang udah profesional dan tanamannya rimbun, terus kemudian highlight. Oh, harus pakai ini, lungo ini karena kebutuhan nutrisinya berbeda dengan kebutuhan nutrisi moss dan juga anubias gitu. Jadi yang memang mau merahin tanamannya, memang mau butuh nutrisi yang lebih banyak gitu ya, pakailah yang lungo. Petty Black seri yang lungo, ada makro dan mikronya. Tapi kalau tanamannya adalah standar, lu main natural, kemudian main tanaman-tanaman yang memang campuran mix gitu ya. Yang aman itu adalah Petty Black, makro dan mikro aja yang biasa. Gitu bro. Nah bang, gue mau tanya lagi nih. Ini kan ada makro sama mikro nih bang. Itu kenapa sih nggak harus berbarengan ngasih nutrisinya? Wih, pertanyaan yang sangat cerdas. Ini pasti pertanyaan dari sponsor, bukan pertanyaan dari diri sendiri. Barusan dibilangin Ais. Masih ada yang nyernanya. Iya, Ais. Jadi kenapa dipisahkan gitu ya? Karena sebenarnya ada unsur dari makro mikro ini yang nggak bisa ketemu. Oh gitu. Iya gitu. Jadi ada Fe itu nggak bisa ketemu dengan unsur-unsur lain gitu. Makanya mikro itu tersendiri, nggak bisa bertemu dengan unsur makro yang lain. Jadi semprot dulu pertama dia, biar dia ini dulu nih apa namanya? Besokannya baru yang mikronya, yang ada Fe-nya. Biar dia nenep dulu lah istilahnya. Kalau nenep dulu. Mengendap gitu. Gitu sih. Memang harus langsung kering ya bang? Jadi gua 2 hari ini, sehari itu nggak boleh? Biasa aja dong. Oh, kayak ngajakin berantem sih abang. Lu berantem. Jadi sebenarnya kenapa mesti selang-seling? Tadi kalau lo misalkan makan nasi mulu 2 hari berturut-turut lo nggak makan vitamin, kan nggak bagus juga. Jadi sebaiknya itu pemberiannya sebenarnya idealnya itu berbarengan. Tapi kadang ada unsur-unsur tadi nih yang nggak bisa ketemu langsung, jadi yang nggak bisa bentrok lah. Iya, nah makanya dibikin selang-seling gitu jadi supaya tumbuhannya juga membutuhkan nutrisi yang seimbang sebenarnya. Jadi kalau lo makro-makro nggak seimbang. Oh jadi kalau lo jejelin nutrisi juga nggak bagus juga. Nutrisi makro-makro, iya, nggak seimbang. Nggak seimbang. Gitu. Jadi lo makannya udah ada nasi gitu kan, menu-menunya ini penuh dengan kalori nih, ada karbohidrat, itu kan lemak, protein, tapi lo nggak makan vitamin. Gitu. Nah, selain Pukcir, gue juga bikin sebenarnya solusi-solusi untuk aquatic plant gitu. Aquatic plant? Iya, untuk aquascape. Gitu. Juga ngasih solusi juga. Banyak beberapa juga yang memang di botol-botol ini adalah solusi-solusi untuk teman-teman. Ini namanya black carbon ya. Nah ini baru lihat nih bang gue. Ya, black carbon ini sebenarnya adalah alternatif karbon. Alternatif karbon. Nah, fungsinya sebenarnya kalau menggantikan CO2 sejujurnya tidak bisa. Nggak bisa? Iya, tapi ini bisa menjadi alternatif karbon. Ya, pusing kan lo? Pusing gue. Gila. Intinya sebenarnya dengan lo memberikan barang ini, ya pupuk ini, alga lo akan berkurang gitu. Jadi makin lo sering digunakan, makin baik gitu. Jadi ini namanya karbon yang ditambahkan selain dari karbon dioksida yang lo injek. Jadi sebenarnya makin bagus buat pertumbuhan tanaman. Ini black carbon. Nah kemudian ada lagi namanya Liberica algacida. Nah kalau ini lebih keras lagi. Nah ini memang juga sama mencegah alga juga. Gitu. Ini jelas memang algacida pembunuh alga. Jadi ini memang fungsinya adalah membunuh alga secara bertahap, nggak langsung. Nggak langsung mati gitu ya? Langsung mati. Jadi lo berikan seminggu setiap hari lo berikan gitu ya. Setelah ganti air, ini langsung alga lo berkurang signifikan. Nah caranya bang? Ya semprot aja, cocok di air aja. Kan biasanya ke airnya. Ke airnya. Ini di air. Oh itu di air. Ini di air. Oh, ini di air. Jadi black carbon juga di air. Sama di air juga. Ini juga di air juga. Langsung semprotin aja berarti ya, Bang. Semprotin aja. Gitu. Ya, kemudian ada lagi namanya alga tubruk. Nah, alga tubruk nih, Bang. Ini sama juga, Bang. Alga tubruk ini lebih keras lagi. Jadi kan ini yang medium, ini yang soft. Yang soft. Itu medium. Kok ini yang keras banget. Ini yang lebih keras nih alga tubruk. Lagi alga tubruk. Kenapa? Karena ini untuk teman-teman yang memang udah stres banget dengan alga. Gitu, alga rambut gitu ya, yang memang susah dibersihin gitu ya, blackbird alga, BBA. Nah, lo kasih ini, tapi ini emang agak keras, makanya hati-hati menggunakan barang ini. Gitu. Nah, berpengaruh nggak Bang sama buat si tanaman Bang? Pasti ngaruh Gi, karena ini adalah kimia gitu. Makanya lo mesti hati-hati. Pertama caranya sih lo mesti kuras nih akuarium lo. Airnya? Ya 30% lah. 30%. Kemudian bagian yang kena alga itu, ya lo semprotin tuh.
Oh langsung berarti nyemprotnya itu langsung ke alganya? Ke alganya, ya tapi pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya, yang langsung cerot-cerot jangan. Sekali. Lihat dulu reaksinya dia, karena dia akan langsung bereaksi gitu. Langsung kayak ngebakar si alganya. Gitu. Nah gue pernah coba yang ini. Terus? Yang alga tubruk ini pernah coba gue. Pernah coba di tank gue gitu kan. Memang begitu gue semprot sekali itu reaksinya tuh kayak butir gelembung kecil-kecil kayak gitu. Bener. Nah itu pernah gue pakai masalahnya. Ya, dan ini memang harus cepet-cepet langsung diisi. Isi bener, jangan sampai kering. Bener. Gue coba sekitar waktu itu 15 sampai 20 menit tanpa gue isi air. Nah itu memang bahaya juga sih gitu buat si tanaman airnya. Betul. Makanya ini harus penggunaannya mesti ngerti banget sih. Bener. Harus. Dan juga pelan-pelan, jangan langsung dicerot. Ya bener. Ini paling keras guys. Jadi kalau menurut gue sih saran terbaik untuk lo semua adalah di Liberica algacida. Bagi para pemula ya, memang mau memilihkan alga. Gitu. Jadi kalau emang bener-bener udah parah baru itu pakai alga tubruk. Iya. Gitu. Kalau anubias bisa sih, anubias lo keluarin dulu. Kasih ini nih. Bisa. Keluarin dulu, semprotin, ginian, bersihin ke tangan, celupin, ngasih air bersih lagi, masukin lagi. Langsung bersih. Apalagi yang kena green spot alga. Iya. Gitu. Bang, oi, gua punya masalah nih bang. Nah, masalah di akuarium gua itu banyak keong hama. Hidup lu masalah mulu Gi? Memang hidup gua masalah. Yang lebih masalah apa? Lu masalahnya. Gua. Nah bang, gimana bang cara ngatasinnya bang? Nah, keong pertama dengan cara mechanical lo ambil. Mechanical? Ya, lo ambil langsung. Kemudian pertama tuh, yang pertama. Kemudian lo rebus, jadiin tutut. Lah, bener jadi, bang, kagak enak bang kayak begituan. Mendingan lu kayak yang racun lo, gitu. Jadi tutut. Keong itu lo rebus. Nah, kalau lo nggak mau, lo pilih lah keong robusta. Lu juga ada solusinya, kagak tahu. Keong robusta. Oh jadi buat membasmi keong nih bang? Membasmi keong, udah perlu rebus, lo kasih lah keong robusta. Nah bang, penggunaannya bang? Ya gampang, dicatin aja. Langsung ke air? Langsung ke air aja, jadi airnya penuh gitu ya, kemudian ada area yang deket keong, lo kasih aja. Nggak nyampe 10 menit, itu langsung berguguran gitu. Nah kalau buat ikan gua, atau udang gua? Aman. Keong hama itu kan biasanya ada lendirnya nih. Nah itu tanaman gua kadang-kadang suka kuning bang langsung. Benar. Gitu. Tapi ini juga sama nih, namanya keong, semua keong dibantai. Oleh karena itu ketika lo lagi ngasih ini, keong-keong yang memang buat pembersih lo angkat-angkatin dulu. Oh itu wajib lah istilahnya. Keong tanduk, keong asasin, keong lanan lo angkatin dulu aja. Karena ini nggak kenal, semua keong dibabat. Ya masalahnya keong tanduk nggak punya tulang juga. Ya keong juga. Nah makanya disikat sama dia. Terakhir adalah white clear. Ya, ini produk yang paling laris di aquair, di pigment hijau. Memang gue juga pakai ini sih. Ya paling laku. Kenapa ini? Ini karena membuat tank lo lebih bersih dan lebih clean. Lebih jernih. Dan ini membantu untuk nitrogen cycling. Jadi bakteri lo nih lebih banyak, bisa lebih mengurai amonia menjadi nitrit, menjadi nitrat, sehingga baik bagi tumbuhan dan juga ikan. Gitu. Nggak ngaruh ya bang sama ikan berarti ya? Nggak ngaruh, justru bagus di sini. Justru bagus buat gitu. ikan. Orang-orang diskus, arwana, ini lagi rame makin ginian sekarang. Setiap hampir 2 hari sekali ini gue pakai nih bang. Ini? Karena gue WC-nya 2 hari sekali gue WC kan. 30% itu gue pakai selalu. Iya. Gitu. Nah ini memang bikin bening sih. Bikin bening banget gitu. pasti. Karena pas lagi lu WC, bakteri lu terbuang. Sebenarnya, nah ini yang bisa menggantikan bakteri lu untuk di-refill ulang. Gitu bro. Dan biasanya sih besokannya langsung bening banget. Tapi teman-teman yang memang nanti mau bikin pukcir, nanti kita akan umumin workshop untuk bikin pukcir. Karena kalau di YouTube ini khawatirnya kenapa-napa karena ada bahan kimia. Bener bang, itu ngeri banget gitu. Kita kita racik gitu ya. Pokoknya sebenarnya mudah banget. Nanti kita akan bikin workshop tentang pukcir. Kalau lo emang berminat, lo bisa komen nih di kolom ini. Nanti kita kumpulin yang berminat dan nanti kita kasih info-info lagi gitu tentang workshop. Sambil kita akan opening toko aquair di Margonda bro. Aquair mau pindah lagi? Iya, Margonda. Jadi kita nanti mau punya rumah baru nih? Iya, tempat yang bisa untuk workshop, edukasi. Mantap. Jadi Aquair sebagai learning center aquascape Indonesia, bro. Lo paham learning center? Keren. Ya iya, kalau malam. Lo kan keren-keren aja lo. Kalau malam lo pakai itu kan? Center. Oh, itu center. Learning center itu adalah tempat belajar bagi teman-teman yang baru belajar. Belajar bareng. Workshop bareng. Gitu sih bro. Ya dah, oke bang. Oke apa nih? Oke,
Terima kasih nih Bang ilmunya. Tank lo udah di WC belum lo? Tank gua belum WC Bang. Kata lo mau ikut AIAC lo? Enggak Bang, gua nggak ikut. Lah kenapa? Kan jurinya keren. Enggak, gua bukan. Ada 8 juri internasional. Oh, IAC yang baru ini. AIAC. AIAC. Tahu nggak lo? Kayaknya Aku Air tuh Bang buat. Aku Air International Aquascape Contest. Jurinya 8, semuanya internasional dari seluruh benua. Yes, ada kontes AIAC nih. Gitu. Lu tungguin. Levelnya kelas dunia, kita bikin kontes aquascape. Kenapa sih? Gitu oh ini levelnya kelas dunia Bang? Kelas dunia. Karena gini Gi, Jepang ada kontes kelas dunianya IAPLC. Jepang. Iya. Bener. Kemudian ada Taiwan ada. IIAC. Kemudian ada Cina, ada chipsnya. Ada chip. Kemudian ada apa lagi nih? Ada Eropa juga ada, gitu kan. Nah, Amerika juga ada AGA-nya. Nah, kita Indonesia ini padahal banyak peminatnya, tapi nggak ada kontesnya, gitu. Oleh karena itu kita mau bikin kontes yang levelnya kelas dunia. Kelas dunia, coy. Gitu bro. Gitu. Pokoknya tungguin aja ya Bang. Ya. Tungguin update-nya lagi. Tuh, nanti buat foto kontes. Ya. Sama tadi juga workshop yang memang workshop pengen juga ikut. Nanti bisa komen di video ini. Video ini di komen. Oke. Terima kasih guys sudah nonton di video kita. Kita tunggu, kita selalu selalu update video di hari Jumat sama hari Minggu. Betul. Jamnya pokoknya jam 6 sore. Jam 6 sore. Kalau telat berarti editornya. Ya, kalau telat lagi berarti emang nggak ada video. Iya. Kalau telat lagi memang males. Oke guys, jangan lupa subscribe, like dan komen biar gua makin semangat lagi bikin semangat konten. lagi. Dan share ya guys ya. Oke. Gua Gigi. Gua Rizwandi. Aku Air untuk Indonesia. Happy Happy scaping scaping, guys.